Halo guys. Ketemu lagi bersama Kamila Berkelana. Kali ini kita akan camping kembali di daerah dekat-dekat rumah saja ya, di Jogja ya. Tempatnya di mana? Di Bantul. Mau tahu? Oke, ikuti keseruan kami. Jangan lupa Like, comment, share, subscribe. dadah. Siang ini, terlihat langit cerah banget. Cuaca sempurna buat camping. Atau setidaknya, itu yang aku pikirkan. Kami berangkat menuju salah satu lokasi camping yang katanya hidden gem, view cakep, dan suasananya tenang. Sebelum menuju ke lokasi, kami sempatkan mampir dulu untuk mengisi perut dengan makan bakso khas Malang yang berada di bawah jembatan. Perjalanan kita butuh waktu sekitar 1 jam dari rumah kami, melewati jalur perbukitan dan jalan naik turun. Dan kami pun menikmati perjalanan itu. Nah, ini dia. Kita udah sampai di lokasi camping. Langsung kami menuju loket untuk membayar tiket masuk serta sewa lahan dan parkir mobil. Untuk tarif di sini cukup terjangkau banget, tarif Rp15.000 per orang dan Rp5.000 untuk parkir mobil. Setelah itu, kami pun menuju lokasi camping yang tidak jauh dari loket. Di sini kita bebas untuk memilih lokasi mendirikan tenda yang sekiranya view-nya bagus untuk dinikmati. Lihat dong, view-nya, gila, keren banget. Bukit di depan mata, awan seolah melayang di atas kepala. Tapi, namanya camping ya, ekspektasinya tenang, dekat alam, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi ternyata, mimpi indah itu bisa berubah jadi mimpi buruk. Tunggu sampai kalian lihat sendiri nanti. Sampai di spot utama, kita langsung cari posisi yang paling pas, rata, agak di pinggir bukit, view-nya lepas banget. Proses mendirikan tenda tuh selalu jadi momen favorit. Ada rasa puas lihat tenda berdiri rapi, sambil ngebayangin malamnya bakal nyantai, ngopi, nikmatin bintang. Menjelang sore, suasana makin syahdu. Angin semilir, cahaya matahari mulai hangat keemasan. Ini alasan kenapa aku cinta camping. Nggak ada notifikasi, nggak ada deadline. Cuma ada alam, teman seperjalanan, dan suara burung dari kejauhan. Waktu cepat banget berlalu, baru juga santai sebentar, tahu-tahu langit udah mulai gelap. Kita nyalain lampu, nyiapin makan malam, udara mulai dingin, tapi suasananya masih sempurna. Oke, ini kita malam ini kita masak daging yang sudah disiapkan di rumah. Ada ini, anak kecil ini, siapa namanya? Yang bagus ini, namanya siapa? Yang itu cewek ini siapa namanya? Kelas berapa? Royan namanya, Royan. Enaknya camping di sini? Enak di rumah apa di camping? Enggak, Soalnya kenapa? bosan. Kalau camping, Bosan. kenapa bosen? Enak atau tidak alam? Enak ke alam lah. Kalau mau ke luput nanti Oke, sama. oke. Tapi tiba-tiba ada yang ganjil. Dari belakang tenda mulai terdengar suara kayak musik. Kecil sih awalnya. Aku pikir cuma orang nonton YouTube atau lagi tes sound buat acara besok.
Wajarlah, kita kan nggak sendiri di sini. Tapi, kenapa makin lama malah makin kenceng? Kita coba cuekin dulu, tapi ternyata itu awal dari malam yang nggak bisa aku lupain. Sangat mengganggu. Sekitar jam 9 malam, tenda udah rapi, api unggun mulai kecil. Saat yang paling dinanti para camper. Ngobrol ringan di bawah bintang. Tapi ternyata malam itu nggak seperti biasanya. Tiba-tiba, brak! Musik jedak-jeduk nyala dari belakang tenda. Nggak tanggung-tanggung, sound system full power. Aku bengong, ini camping ground atau panggung party dadakan? Kita coba sabar. Siapa tahu cuma sebentar. Tapi jam terus jalan, suara malah makin keras. Bayangin, niat camping buat healing, malah dapat konser malam. Kami pun mulai membongkar tenda karena kesabaran kita mulai habis dan anak-anak susah tidur. Suara nyaris nggak berhenti. Bahkan alam pun kayak kalah. Jangkrik aja mingkem. Akhirnya kami komplain sama pengelola. Aku tahu camping ground itu tempat umum. Tapi, bukankah harusnya saling jaga kenyamanan? Bukan masalah genre musik, tapi volume dan waktu yang ngerusak vibe alami yang kita cari. Malam itu bukan malam camping yang aku bayangkan, tapi justru jadi pelajaran penting. Memilih tempat camping itu bukan cuma soal view, tapi juga vibe. Dan kadang, mimpi buruk camper sejati bisa datang dari hal yang paling nggak kita duga, speaker aktif. Kita akhirnya mutusin pindah lokasi. Untungnya, pengelola ngerti dan nunjukin spot alternatif untuk mendirikan tenda ulang meski agak jauh dari lokasi. Pagi itu, meski kurang tidur aku tetap bersyukur. Bisa bangun di tempat seindah ini tetap jadi rezeki. Tapi, ada beberapa catatan penting yang perlu dibagikan. Lokasi ini sebenarnya punya potensi besar. View luar biasa, akses mudah, dan banyak spot datar buat tenda. Tapi sayangnya, pengelolaan belum maksimal. Nggak ada pengawasan soal ketenangan atau jam malam. Dan karena lokasinya terbuka tanpa batas jelas, siapa aja bisa bawa sound system, bahkan buat pesta. Camping harusnya jadi momen kita dekat dengan alam, bukan malah stres karena suara bising. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kalian yang lagi nyari lokasi camping ideal. Kalau kamu pernah ngalamin hal serupa, tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten camping, review penginapan, dan tips traveling lainnya bareng aku, Camilla Berkelana.